rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu secara tatap maya pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya Amelia Fida Devnasari NIM 20201120 kelas manajemen C bermaksud menyampaikan materi tentang Islam dan iptek yang selama ini tidak asing di telinga kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam sendiri memiliki pengertian secara luas. Secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islam, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata asalmu, aslama, istaslama, salim dan salam. Asalmu artinya damai, perdamaian. Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Aslama artinya taat, berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Istaslama artinya berserah diri. Salim artinya bersih dan suci. Ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Salam artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan senantiasa menyelamatkannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan iptek sendiri, iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkut dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Iptek akan bermanfaat apabila mendekatkan pada kebenaran Allah dan bukan menjauhkannya, dapat membantu umat merealisasikan tujuan-tujuannya yang baik, dapat memberikan pedoman bagi sesama, serta dapat menyelesaikan persoalan umat. Dalam konsep Islam, sesuatu hal yang dapat dikatakan mengandung kebenaran apabila ia mengandung manfaat dalam arti luas. Manfaat teknologi sendiri dari sudut pandang Islam, ada banyak manfaat yang dapat kita dapatkan saat mempelajari iptek, yaitu ada 6 manfaat. Yang pertama, memperoleh kemudahan. Kemampuan fisik manusia untuk meraih berbagai kebutuhan hidup sangat terbatas. Kemampuan fisik manusia itu tidak sebanding dengan kebutuhan yang diinginkan. Tetapi manusia sebagai khalifah Allah diberikan kemampuan akal pikiran untuk memanfaatkannya, menemukan cara-cara yang tepat dan efektif guna meraih kebutuhan hidup yang tidak mungkin dicapai melalui kemampuan fisik semata. Akal pikiran manusia mampu mendayagunakan segala yang Allah ciptakan di bumi ini. Manfaat kedua yaitu mengenal dan mengagungkan Allah. Apabila manusia mampu menghayati akan makna sains dan teknologi yang dikembangkannya, bahwa semua itu bukan semata-mata karena faktor diri pribadi manusia, tetapi ada faktor lain di luar dirinya, maka manusia akan memperoleh jalan untuk mengenal sesuatu yang lain di luar dirinya itu, yaitu yang maha agung, yang maha kuasa, dan yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan alam dengan struktur dan sistemnya tidak bisa dibayangkan akan terbentuk dengan sempurna apabila tidak ada kesengajaan pihak lain, yaitu yang maha kuasa dan maha sempurna. Semakin luas dan dalam pengetahuan manusia akan rahasia alam ini, maka semakin dekat manusia untuk mengenal pencipta alam ini, yaitu Allah, Sang Khalik. Manfaat ketiga yaitu meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah. Allah Maha tahu akan segala sesuatu yang paling bermanfaat bagi manusia, dan Allah tidak menginginkan kesenangannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan manusia. Allah Maha Kaya dan Maha Kuasa sehingga Dia tidak menginginkan apapun dari pengabdian manusia kepadanya. Kewajiban yang Allah berikan pada manusia untuk mengabdi kepadanya adalah untuk kepentingan manusia sendiri, untuk
kemaslahatan manusia. Manfaat keempat yaitu memperoleh kesenangan dan kebahagiaan hidup. Kemudahan yang diperoleh manusia melalui pemanfaatan teknologi membuat manusia dapat memperoleh kesenangan dan kebahagiaan hidup serta tetap dalam koridor kesenangan dan kebahagiaan yang halal yang diridhoi Allah. Allah tidak menghendaki manusia hidup susah, tetapi sebaliknya Allah menghendaki manusia hidup senang, hidup bahagia. Sekalipun kesenangan dan kebahagiaan hidup itu sejak awal pencipta manusia telah diizinkan oleh Allah, tetapi Allah mengingatkan agar kesenangan itu jangan sampai membuat manusia lupa diri, yang mengakibatkan manusia tergelincir dalam kesesatan dan dosa. Manfaat kelima yaitu meningkatkan memanfaatkan kekayaan alam. Ketika para pekerja tersebut menggunakan peralatan berat, ia mampu meningkatkan produktivitas kerja berlipat ganda. Bahkan banyak kekayaan alam yang tidak mungkin dideteksi keberadaannya dan dilakukan eksplorasi tanpa menggunakan teknologi canggih, seperti sumber minyak yang berada di kedalaman ribuan meter atau di dasar laut. Padahal semua itu disediakan oleh Allah untuk kesejahteraan hidup manusia. Manfaat keenam yaitu menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Bagi orang beriman, sekecil apapun nikmat yang ia dapatkan dari rezeki halal yang diberikan Allah kepadanya akan melahirkan rasa syukur kepadanya sebagai pemberi nikmat. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang mampu melipat gandakan nikmat itu kepadanya, maka rasa syukur kepadanya pun akan berlipat ganda. Rasa syukur kepada Allah yang maha ringan adalah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Namun, hakikat syukur yang sebenarnya adalah memanfaatkan nikmat itu secara benar-benar untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Karena itu, diperlukan tekad kesungguhan untuk mewujudkan rasa syukur dalam amal kehidupan secara real. Dalam menghadapi perkembangan budaya, iptek berkembang sangat pesat. Kita juga dapat merasakan di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teknologi dan pengetahuan yang semakin canggih. Bukan hanya itu, Islam juga mendorong umatnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai atribut keimanannya. Islam mengutamakan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah kita, seperti mendekati perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian manusia kepada Allah dan mengembangkan amanat Khalifatullah di muka bumi untuk berkhidmat kepada manusia dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita akal dan pikiran untuk memanfaatkan kebutuhan sosial yang ada agar manusia dapat berinisiatif untuk menciptakan suatu hal selama tidak membandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dan mengembangkan iptek merupakan suatu bentuk keimanan dan bisa menjadi penggerak untuk menggali ilmu lebih dalam. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.